Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi belajar bersama Ibu Lois Juwita Lembu pada mata pelajaran Seni Budaya. Nah, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang level dan pola lantai pada gerak tari. Nah, hari ini kita akan membahas tentang menampilkan level dan pola lantai pada gerak tari. Ilmu yang sejati sama halnya dengan barang berharga lainnya. Dia tidak dapat diperoleh dengan mudah. Dia harus diusahakan, dipelajari, dan lebih dari situ harus selalu disertai dengan doa. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan nyanyi dan doa. Mari kita bernyanyi lagu Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah benderaku, nama suci kata perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani memburukan engkau, serentak rakyatku membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak kami semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mampu memahami bentuk penyajian dalam menampilkan level dan pola lantai pada gerak tari, serta mampu menganalisis unsur pendukung dalam menampilkan level dan pola lantai pada gerak tari. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi tentang level dan pola lantai pada gerak tari, yang dimana level pada gerak tari yaitu tinggi rendahnya gerak yang dilakukan. Level pada gerak tari dapat dibagi menjadi 3, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Level pada gerak berfungsi untuk membuat desain bawah dan atas sehingga gerak tari yang dilakukan tampak dinamis. Permainan level yang variatif menjadikan gerak tidak monoton dan lebih menarik. Pola lantai merupakan garis-garis yang dibentuk oleh penari. Ada 2 jenis pola lantai yang sering digunakan pada pementasan tari, yaitu pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Pola lantai garis lurus maupun garis lengkung dapat memberi kesan kuat dan dinamis jika dilakukan tari secara berkelompok. Adapun bentuk penyajian tari, pertama tari tunggal, 2 tari berpasangan, dan yang ketiga tari berkelompok. Kita bahas satu-satu ya. Tari tunggal. Pengulangan level dan pola lantai pada tari tunggal dilakukan secara individu. Nah, bisa kita lihat pada gambar, yaitu tari topeng kelana dari Cirebon. Tari berpasangan. Pengulangan level dan pola lantai pada tari berpasangan dilakukan berdua atau 2 orang penari. Nah, contohnya tari moyo dari Nias. Selanjutnya ada tari berkelompok. Pengulangan level dan pola lantai pada tari berkelompok dilakukan oleh banyak orang dan memerlukan kerjasama. Contohnya tari maina dari Nias. Adapun unsur pendukung pada gerak tari, yaitu iringan, tata pentas, tata rias, dan busana. Iringan. Iringan dibagi menjadi 2. Yang pertama, iringan internal. Nah, iringan internal merupakan iringan yang berasal dari tubuh penari itu sendiri. Contohnya tepuk tangan, hentak kaki, siulan, dan lain sebagainya. Kemudian, iringan eksternal. Iringan eksternal yaitu iringan yang berasal dari luar tubuh penari, misalnya alat musik. Nah, ini sering kita gunakan, misalnya gendang, gong, atau diiringi dengan angklung. Penting dia dalam bentuk alat musik. Nah, berikut contoh tari yang menggunakan iringan internal, yaitu tari saman dari Aceh. Perhatikan baik-baik ya.
Nah, bisa kita lihat bersama bahwa mereka tidak menggunakan alat musik sebagai pengiring, tapi menggunakan tepukan tangan. Nah, demikian contoh tari yang menggunakan iringan internal. Sekarang, kita lihat contoh tari yang menggunakan iringan eksternal. Yaitu, contohnya tari moyo dari Nias. Sangari Moyo menggambarkan kekuatan kelincahan dan keindahan. Tari ini diilhami oleh seekor burung yang saling bertarung dengan seekor induk ayam. Tuan ingin menendang anak ayam dan induk ayam memperkenankan anaknya. Nah, bisa kita lihat bahwa mereka menari diiringi oleh gendang, gong, dan panitia. Itulah contoh tari yang menggunakan iringan eksternal. Adapun fungsi iringan pada gerak tari, yaitu sebagai pengiring, menghidupkan suasana, dan sebagai ilustrasi. Selain iringan, adapun unsur pendukung pada gerak tari, yaitu tata pentas. Panggung ada dua, panggung tertutup dan panggung terbuka. Panggung tertutup contohnya gedung pertunjukan. Kalau panggung terbuka contohnya halaman atau taman. Bisa kita lihat pada gambar. Unsur pendukung berikutnya yaitu tata rias dan busana. Tata rias dan busana pada pertunjukan tari berfungsi sebagai unsur pendukung. Setiap jenis tari memiliki karakteristik tata rias dan busana sebagai visualisasi makna dan simbol tari yang dibawakan. Seperti yang kita lihat pada gambar, mereka menggunakan topi petani. Nah, teman-teman kita tersebut membawakan tari sebuah goa. Tari sebuah goa adalah tari bertani yang berasal dari Nias. Tentu, untuk menunjukkan makna dari tari mereka menggunakan properti berupa topi petani. Nah, berdasarkan seluruh rangkaian pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan dan membuat rangkuman sebagai berikut. Yang pertama, bentuk penyajian tari yaitu tari tunggal, berpasangan, dan tari berkelompok. Iringan pada penampilan tari dibagi menjadi dua, yaitu iringan internal, tepuk tangan, hentak kaki, siulan, dan lain sebagainya. Dan berikutnya ada iringan eksternal, yaitu menggunakan alat musik. Bentuk panggung atau bentuk pentas dalam menampilkan tari ada dua, yaitu panggung tertutup, contohnya gedung, dan panggung terbuka, contohnya lapangan atau taman. Kemudian, tata rias dan busana pada pertunjukan tari berfungsi sebagai visualisasi makna dan simbol tari yang dibawakan. Sekarang, perhatikan gambar berikut. Terdapat dua gambar yang berbeda. Mereka sama-sama menari, tapi temukan perbedaan
perbedaan di antara mereka? Dan jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana menurut pendapatmu busana yang dikenakan oleh penari pada gambar tersebut? Jelaskan perbandingannya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang menampilkan level dan pola lantai pada gerak tari. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Nah, untuk menambah wawasan kalian juga dapat membaca dari sumber lain, misalnya buku ataupun artikel terkait menampilkan level dan pola lantai pada gerak tari. Demikian pembelajaran kita. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya.